Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Habibah Nur Fitriah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 5. Alhamdulillah pada tanggal 27 September 2021 saya beserta 6 rekan saya yaitu Muhammad Arif Aprian, Meli Nuryanti, Dinda Ainu Rizky, Mega Sifa Salsabila, Hani Sophia Sabila, dan Hani Fortuna Wahyudi telah selesai melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan atau biasa dikenal dengan PLP 1, yaitu berupa wawancara dan observasi kepada pihak sekolah. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMA Negeri 1 Jonggol yang beralamat di Jalan Sukasirna, Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Dan kami berkesempatan mewawancarai 4 narasumber, yaitu dengan Bapak Dr. Andes Muhammad Amir MM selaku Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Jonggol, lalu dengan Bapak Arif Minarto SPD MM selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, lalu dengan Ibu Rika Rahayu SPD selaku Guru BK SMA Negeri 1 Jonggol, dan yang terakhir dengan Bapak Iqbal Ramadan SPD selaku Guru BK SMA Negeri 1 Jonggol. Apa sih PLP itu? PLP adalah tahapan pertama di mana mahasiswa akan menjalani proses observasi dan pemagangan yang dilakukan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan di satuan pendidikan. Lalu tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk menumbuhkan landasan jati diri dari seorang pendidik melalui beberapa kegiatan di sekolah, seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, struktur organisasi, dan tata kelola di sekolah, lalu mengenai peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan hasil wawancara kegiatan PLP 1. Berikut videonya. Sebenarnya tinggal dipoto aja nih ya. Iya. Jadi kita ada garis komando, ada garis koordinasi. Kalau garis komando itu dari mulai kepala sekolah ke bawah itu komando semuanya. Kalau kepala sekolah saya komando, kalau guru saya komando, wali kelas saya komando. Yang koordinasi ini adalah komite sekolah. Ya, artinya itu garis terputus saya simbolkan di sana. Itu saya tidak memberi komando ke komite juga tidak bisa komando saya, tapi saya ada apa-apa saya koordinasi. Saya rapatkan, saya bahas, saya bicara. Tapi kalau di internal sekolah, kepala sekolah berhak mengomando wakil kepala sekolah. Kepala sekolah berhak mengomando pembina ekskul. Kepala sekolah berhak mengomando seluruh dewan guru. Ke bawah semua saya bisa komando semua. Ya, jadi tongkat kepemimpinannya ada pada sekolah selaku leader utama. Tapi kalau komite, saya sifatnya selalu ngobrol, diskusi, santai, karena itu mitra kerja. Bagaimana caranya supaya sekolah bisa besar, sekolah bisa maju, sekolah bisa hebat. Baik, untuk mengawali laporan hasil wawancara ini, poin pertama yang akan dibahas adalah mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakteristik umum peserta didik.
Di SMA Negeri 1 Jonggol terdapat beberapa karakteristik umum yang harus dimiliki oleh peserta didiknya, yaitu sopan dan santun, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, poin kedua mengenai struktur organisasi. SMA Negeri 1 Jonggol dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Amir MM, selaku kepala sekolah yang menjadi komando kepada semua garis ke bawah. Di samping kepala sekolah terdapat garis putus antara kepala sekolah dan komite sekolah, yang berdiskusi terkait sistem dan peraturan di sekolah. Lalu, di bawah kepala sekolah terdapat Kasubag TU dan wakil kepala sekolah yang memiliki 4 wakil bidang yang berbeda, yaitu ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana dan prasarana, dan yang terakhir terdapat wakil humas. Selain itu, Wakasek berkoordinator dengan pihak di bawahnya, yaitu staf koordinator dan wali kelas. Selanjutnya, poin ketiga, penerapan peraturan dan tata tertib sekolah. Di SMA Negeri 1 Jonggol tentunya sudah baku dan disiplin, baik berlaku untuk murid, guru, dan tenaga kerja. Terdapat 5 poin utama peraturan dan tata tertib yang harus diterapkan. Yang pertama, peraturan untuk masuk ke sekolah. Yang kedua, peraturan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, larangan atau yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, peraturan akan pakaian yang meliputi ketentuan dan jadwal seragam sekolah. Dan yang kelima atau yang terakhir mengenai hak-hak baik itu murid maupun tenaga kerja. Pada poin keempat ini, kegiatan seremonial formal yang dilakukan SMA Negeri 1 Jonggol. SMA Negeri 1 Jonggol biasanya melakukan rutin upacara bendera setiap hari Senin sebelum pandemi COVID-19. Selain itu juga melaksanakan upacara hari-hari besar nasional dan melaksanakan hari-hari besar keagamaan, serta melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sekolah sebelum pandemi COVID-19. Pada poin kelima ini yaitu kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Yang pertama, kegiatan kurikuler. Kegiatan kurikuler di SMA Negeri 1 Jonggol yaitu mengikuti standar nasional pendidikan yang dimana memiliki 7 standar. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMA Negeri Jonggol ini juga sangat banyak. Di antaranya seperti Paskibra, PMR, karya ilmiah, pramuka, futsal, basket, voli, silat, karate, dan kerohanian Islam. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir adalah kegiatan kokurikuler. Untuk kegiatan kokurikuler ini, SMA Negeri 1 Jonggol sebelum pandemi COVID-19 rutin melaksanakan kegiatan seperti kunjungan ke museum, kunjungan ke gedung MPR, dan study tour ke luar Pulau Jawa. Pada poin ke-6 ini, pembiasaan dan kebiasaan positif yang dilakukan di SMA Negeri 1 Jonggol yaitu lebih menekankan kedisiplinan dan kerapihan. Setelah itu, masuk kepada kepribadian setiap siswa. Dan yang membedakan sekolah SMA Negeri 1 Jonggol dengan sekolah lainnya adalah siswa di SMA Negeri 1 Jonggol tidak diperbolehkan menyapu di area sekolah. Tapi bukan berarti siswa SMA Negeri 1 Jonggol bebas membuang sampah sembarangan. Kurikulum yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Jonggol adalah penerapan pendidikan karakter, yaitu kurikulum nasional yang sesuai dengan aturan sistem pendidikan nasional. Dan pelaksanaannya pun sudah sesuai karena bagian dari perintah yang harus tetap dijalankan. Hambatan yang terjadi dalam menerapkan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 ini di SMA Negeri 1 Jonggol yaitu adalah penerapan kedisiplinan.
Karena pendidikan karakter harus dilakukan dengan tatap muka agar hasil yang didapat bisa maksimal. Jika dilakukan melalui daring seperti Zoom meeting, hasil yang didapat tidak maksimal dan kedisiplinan siswa atau murid sulit untuk dilihat. Di SMA Negeri 1 Jonggol terdapat 3 guru BK, yaitu ada Ibu Nur Halimah SPD, lalu ada Ibu Rika SPD, dan terakhir ada Bapak Iqbal SPD, yang masing-masing berlatar belakang dari program studi bimbingan dan konseling. Untuk rasio guru BK di SMA Negeri 1 Jonggol belum sesuai dengan standar yang ada. Lalu, untuk program BK di sekolah SMA Negeri 1 Jonggol belum berjalan dengan maksimal, terutama pada keadaan daring. Untuk pembuatan program BK itu sendiri, selama daring atau luring masih menggunakan program yang ada, walaupun dalam pelaksanaan daring, metode yang digunakan lebih sederhana, seperti angket dan sosiometri. Biasanya, guru BK menggunakan instrumen tes atau non-tes, yaitu dengan DCM, Google Form, dan sekarang menggunakan Point DCM. Karena dalam keadaan daring, guru BK tidak menggunakan instrumen DCM karena sulit untuk menyebarkannya. Laporan PLP 1 yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.